Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibah Nurul Azizah, NIM 192111074. Saya pemateri pertama dari kelompok 5 yang akan membahas tentang sejarah intelektual Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali lahir pada tanggal 22 September 1917 Masehi di Nakhla Al-Inab, Al-Buhairah, Republik Arab Mesir. Nakhla Al-Inab merupakan sebuah desa terkenal di Mesir karena ia sering melahirkan tokoh-tokoh terkenal pada zamannya. Pada tahun 1937 Masehi, Muhammad Al-Ghazali mengenyam pendidikan tingginya di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar dan mendapat gelar sarjana pada tahun 1941 Masehi. Pada tahun 1943, ia mendapat gelar magister dari Fakultas Bahasa Arab di universitas yang sama. Selain berkecimpung di bidang dakwah, Muhammad Al-Ghazali juga menggeluti bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada tahun 1943 Masehi, Muhammad Al-Ghazali ditunjuk sebagai imam dan khatib di Masjid Al-Utbah Al-Khadra di Kairo. Muhammad Al-Ghazali juga pernah menjabat sebagai Wakil Kementerian Wakaf dan Urusan Dakwah Mesir. Di Universitas Al-Azhar Kairo, Muhammad Al-Ghazali pernah mengajar di Fakultas Syariah, Fakultas Amrullah, Fakultas Dirasah Arabiyah dan Islamiyah, dan Fakultas Tarbiyah. Pada tahun 1988, pemerintah Mesir menganugerahkan bintang kehormatan tertinggi kepada Muhammad Al-Ghazali dalam bidang pengabdian kepada Islam. Aktivitas Muhammad Al-Ghazali di luar Mesir antara lain adalah berkiprah di Arab Saudi. Ia berdakwah dan memberikan ceramah lewat radio dan televisi. Di samping itu, ia juga aktif menulis di berbagai majalah dan surat kabar. Mengenai kegiatan akademisnya, ia pernah mengajar di Universitas Al-Qura Mekah Mukarramah Arab Saudi. Muhammad Al-Ghazali juga merupakan orang Mesir pertama yang mendapatkan penghargaan internasional dari Raja Faisal dari Kerajaan Arab Saudi. Muhammad Al-Ghazali juga sering menghabiskan hidupnya di Qatar. Bahkan ia mempunyai peran besar dalam merealisasikan fakultas syariah di universitas tempat. Ia pernah diangkat sebagai guru besar di fakultas tersebut. Muhammad Al-Ghazali sering diundang oleh pemerintah Kuwait guna mengisi kegiatan agama kenegaraan. Ia juga sering diundang sebagai pembicara utama dalam seminar-seminar pemuda dan mahasiswa di Eropa maupun di Amerika. Ia juga pernah mendapatkan bintang penghargaan tertinggi dari pemerintahan Aljazair. Bintang penghargaan tersebut ia dapatkan karena jasa-jasanya dalam mengembangkan dakwah Islam di Aljazair. Selain itu, ia pernah mengajar di Universitas Abdul Al-Qadir Aljazair. Dilatar belakangi oleh kekaguman kepada sosok Hasan Al-Banna, pendiri Al-Ikhwan Al-Muslimun. Ia dengan senang hati menerima perekrutan oleh Hasan Al-Banna atas dirinya untuk menjadi anggota Al-Ikhwan Al-Muslimun. Keterlibatannya dalam Jamaah Al-Ikhwan Al-Muslimun ini mengantarkannya dalam penjara militer di Tanta tingkat 1 bersama pengikut setia Al-Ikhwan Al-Muslimun lainnya, di antaranya adalah Yusuf Al-Qaradawi. Ia bebas dari penjara pada tahun 1949 Masehi. Pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 1996, dunia dikejutkan dengan meninggalnya Muhammad Al-Ghazali di Riyadh. Ketika itu, ia, Yusuf Al-Qaradawi, Asyai Al-Ghazali Kama Araftuhu, sedang memberikan ceramah dan menghadiri seminar Islam Barat di Riyadh, Arab Saudi. Ia juga mewariskan banyak karya, di antaranya adalah Al-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Al-Fiqh wa Ahli Al-Hadith, Aqidat Muslim, Difa'an Al-Syariah, Dit Mata'ain Al-Mustasyakirin, Fiqh Al-Syairah, Kaifa Nafamu Al-Islam, dan lain-lain. Sumber ini dari jurnal Hadis sebagai sumber hukum Islam, studi metode komparasi konfrontatif hadis Al-Quran perspektif oleh Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi Amrullah.